Ashabus Suffah. Nah betul ini Ashabus Suffah. Ya kalau kita kan menjelaskan semua ketika ke dalam. Ada Ashabus Suffah, kemudian terasnya Rasulullah SAW, rumahnya di mana, kemudian mihrabnya Siti Fatimah, rumahnya Siti Fatimah, rumah Siti Aisyah, rumah baginda Nabi, kemudian di mana baginda Nabi, tihang mana baginda Nabi. Karena setiap sahabat itu di sini ada kurang lebih sekitar 99 tiang di dalam Masjid Nabawi dan punya sahabat masing-masing satu. Tetapi karena supaya tidak menjadikan sahabat yang lain iri hati, maka tidak diperbolehkan. Akhirnya para sahabat membuat masjid-masjid yang kemarin saya jelaskan. Ada kurang lebih tempat khalwat itu jangan ditiang, supaya nanti ketika ada orang yang hijrah ke Madinah ini tidak diakui bahwa itu tiang saya. Walaupun ada kurang lebih sekitar 8 tiang ustuanah disebutnya. Ada ustuanah Lubabah, tempat Lubabah tobat. Ada ustuanah Aisyah, itu bukti Siti Aisyah waktu itu memberikan kebaikan-kebaikan di tempat itu. Kemudian ada ustuanah Harir, ada ustuanah Wafud, ada ustuanah Jibril, di mana Rasulullah SAW selalu didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ada ustuanah Wafud, itu pun Rasul ketika Rasulullah SAW senantiasa menerima tamu dari luar negeri Madinah dan Mekah adalah orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang di luar muslimin seperti itu. Itu ada tandanya disebut ustuanah. Ustuanah itu adalah tiang. Ada tanda khusus dari ustuanah di dalam Masjid Nabawi tersebut. Kurang lebih ada 8 ustuanah yang masih ada tandanya. Yang lainnya tidak ada sejarah yang khusus, tetapi pada kenyataannya setiap sahabat Nabi itu punya satu tiang. Tetapi supaya Nabi menjelaskan bahwa supaya tidak banyak kecurigaan dan tidak banyak disebutnya memilih-milih lah, kata Nabi silahkan di luar untuk mihrab kalian, maka dibikinlah masjid masing-masing sahabat. Jadi kurang lebih 99 sahabat itu punya masjid masing-masing. Itu seperti itu ya. Ini untuk Ashabus Suffah. Jadi penghafal Quran yang miskin dan dia tidak pernah keluar karena langsung makan di sana, dikasih makan, tidur di sana, terus aja. Tugasnya adalah menghafal Al-Quran ya, sampai hampir penghafal Quran Ashabus Suffah itu hampir meninggal semua. Untung diutus oleh Nabi ke setiap negara-negara. Akhirnya yang ke Yaman, yang ke Oman, yang ke Tunis, yang ke Jordan dan lain sebagainya. Ini adalah hasil dari pendidikan baginda Nabi langsung mengajarkan secara talaki Al-Quranul Karim. Mulai dari A sampai Ya, mulai membaca huruf yang tidak biasa menjadi biasa. Pada tahun 240 maka tersusunlah huruf-huruf Quran yang tanpa ada harkat. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali itu menjadikan Al-Quran ada titik-titiknya. Nah, sampai sekarang ada ba titiknya 1, ta titiknya 2 dan lain sebagainya. Itu dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian itu harokah pun itu terjadi setelah abad ke-8 Hijriah. Nah, 8 Hijriah, hampir 890-an. Itu baru ada harokat. Ya ada bendera dan sebagainya, panjang pendeknya dan sebagainya. Pada dasarnya tajwid pun zaman Rasulullah sudah ada, tapi belum dibukukan seperti sekarang. Ada disebut madlajim, matobi dan lain sebagainya. Itu adalah ulama-ulama kholaf, bukan ulama-ulama salaf. Itu yang membuat untuk memudahkan kita belajar membaca Al-Quran lebih fasih lagi. Karena lidah kita berbeda dengan lidah Jawa, lidah kita berbeda dengan lidah Madura, lidah kita berbeda dengan lidah Padang, lidah kita berbeda dengan lidah, karena lidah kita beda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang besar, ada yang kecil. Maka untuk menyeragamkan itu ada yang disebut makhrajul huruf, sifatul huruf, ilmu tajwid diaturnya seperti itu ya. Jadi mengucapkan seperti apa dan lain sebagainya. Sambil jalan kalau ada yang bertanya silakan tanya.